Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunisa Jahro Deristia dari kelas 10 MIPA 2. Menurut pendapat saya tentang belajar di rumah atau di rumah aja, saya setuju karena dengan belajar di rumah kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke sekolah, dan belajarnya pun kita bisa dengan bersantai-santai saja di rumah. Tetapi saya juga tidak setuju karena kita belajar di rumah memerlukan banyak kuota, dan juga guru-guru memberikan tugas lebih banyak dibanding di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Aramadan dari kelas 10 kelas 1. Di sini saya akan memberikan pendapat yang sudah saya diskusikan bersama Vina Octaviana garis 10 MIPA 4. Pendapat yang sudah saya diskusikan ini mengenai kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang dilakukan dengan cara diam di rumah dan belajar di rumah bagi para siswa. Dalam kasus pandemi corona ini, para pelajar terpaksa harus belajar di rumah dan disarankan untuk tetap diam di rumah. Nah, pendapat pribadi kami mengenai kebijakan pemerintah sangat-sangatlah bagus guna untuk menghambat dan menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Sebagai pelajar, seharusnya kita tetap melaksanakan pembelajaran baik secara online maupun tidak online. Jika pun tidak online, maka belajar sendiri itu lebih tepat untuk dilakukan. Tapi tentunya akan ada efek samping ketidaknyamanan seperti kurangnya komunikasi, sehingga materi pembelajaran sulit untuk dipahami. Juga akan mendatangkan rasa bosan yang parah. Terlebih siswa yang tidak memiliki handphone atau alat komunikasi lainnya, tentunya itu menyulitkan bagi mereka. Maka dari itu, guru-guru pun harus mempertimbangkan tugas yang diberikan, harus bisa melihat atau tidak keadaannya, apakah mampu atau tidak, apakah menyulitkan atau tidaknya bagi pelajar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sok jakalan sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah saat ini telah menghimbau agar seluruh masyarakat di Indonesia untuk tetap di rumah, belajar atau bekerja dari rumah. Dengan himbauan tersebut saya setuju, karena dengan belajar di rumah, karena kita memiliki banyak waktu untuk bersama keluarga seperti orang tua yang biasanya setiap harinya bekerja. Ini dengan adanya pengalihan proses belajar atau bekerja dari rumah tersebut, orang tua lebih dekat dengan kita dan mempunyai banyak waktu untuk bersama keluarga, begitu juga sebaliknya. Dan kita juga dapat terbebas dari tekanan kompetensi dan kebosanan yang merupakan bagian yang paling khas di sekolah. Kita juga dapat terhindar dari pergaulan bebas seperti merokok dan tawuran. Apalagi karena saat ada penyakit COVID-19 ini, kita sebaiknya belajar dari rumah sebagai salah satu pencegahan agar tidak terinfeksi oleh COVID-19 dan sebagai cara untuk memutus penyebaran virus corona. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabaran menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, para generasi milenial dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Sejak kita mengumumkan adanya COVID-19 di awal bulan ini, saya telah melihat langkah-langkah ekstra dalam menangani pandemi global COVID-19 ini. Kita melihat beberapa negara yang mengalami penyebaran lebih awal dari kita. Ada yang melakukan lockdown dengan segala konsekuensi yang menyertainya.
Tetapi ada juga negara yang tidak melakukan lockdown, namun melakukan langkah dan kebijakan yang ketat untuk menghambat penyebaran COVID-19. Pemerintah terus berkomunikasi dengan WHO dan mempergunakan protokol kesehatan WHO, serta berkonsultasi dengan para ahli kesehatan masyarakat dalam menangani penyebaran COVID-19 ini. Pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Gugus tugas ini telah bekerja secara efektif dengan mensinergikan kekuatan nasional baik di pusat maupun di daerah, melibatkan ASN, TNI, dan Polri, serta melibatkan dukungan dari swasta, lembaga sosial, dan perguruan tinggi. Sebagai negara besar dan negara kepulauan, tingkat penyebaran COVID-19 ini derajatnya bervariasi antara daerah. Beberapa kebijakan untuk menghentikan COVID-19 diantaranya belajar dari rumah bagi pelajar dan mahasiswa, membuat kebijakan tentang sebagian ASN bisa bekerja di rumah dengan menggunakan interaksi online, menunda kegiatan-kegiatan yang melibatkan peserta banyak orang, meningkatkan pelayanan pengetesan infeksi COVID-19 dan pengobatan secara maksimal. Terakhir, kepada seluruh generasi milenial, saya minta untuk tetap tenang, tidak panik, dan tetap produktif dengan meningkatkan kewaspadaan agar penyebaran COVID-19 ini bisa kita hambat dan kita stop. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.